Selanjutnya yang dapat kita perbaiki itu adalah aspek sosial. Yang saat ini merasa ego, yang saat ini merasa kepeduliannya masih sangat sempit sekali. Usikum wa iyya ya nafsi. Sekali lagi kami berwasiat kepada diri kami pribadi, semoga momentum Sabtu malam Ahad ini dapat menciptakan atmosfer baru, kita menjadi insan yang lebih baik Bapak Ibu hadirin. Pada sisi sosial kita berbenah kepedulian kita hempaskan kepedulian kita kepakkan lagi agar semakin luas. Karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Apabila seorang hamba itu ada yang mau menolong hamba yang lain dengan penuh keyakinan, yakinlah suatu saat apabila ia berada dalam kondisi kepepet, pertolongan Allah akan datang kepada dirinya. Dan kami yakin untuk bapak-bapak, ibu-ibu sudah membuktikan ini semuanya. Apabila kita menolong orang lain dalam keadaan kepepet, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Asalkan ketika kita menolong itu ikhlas, bukan untuk pencitraan, bukan untuk karena ingin disanjung. Menolongnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena in ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik Bapak Ibu hadirin, percayalah maka kebaikan itu akan kembali kepada kita semuanya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 7 Bapak Ibu hadirin. In ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik dengan tulus, maka itu mendal ataupun kembalinya pasti kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Kemudian lanjutannya, mohon maaf, ada yang masih ingat? In ahsantum li anfusikum. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha, ya. Dan apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Ya, sedikit blank Bapak Ibu. Apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang aspek spiritual. Jadi ini adalah aspek takwa kita kepada Allah, imtithalu awamirillah, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan, kita melaksanakan. Dan juga ijtinabun nawahi, Allah melarang, kita meninggalkan. Jadi kita sering terjebak pada seolah-olah ibadah itu hanya sholat karena Allah memerintahkan, hanya puasa membaca Al-Quran itu karena perintah Allah. Dan kita lupa apabila kita dapat menahan diri tidak melakukan maksiat, ternyata itu juga ibadah yang sangat mulia sekali. Dan di sini Bapak Ibu hadirin, mana yang lebih berat antara kita melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya? Kira-kira menurut Bapak Ibu hadirin mana yang lebih berat? Dua-duanya berat. Lebih berat menjalankan perintah atau lebih berat menjauhi larangan-larangannya Bapak Ibu? Oke. Ternyata menjauhi larangan-larangannya itu lebih berat daripada menjalankan perintahnya. Dapat kita contohkan, Allah melarang kita untuk ghibah, jelas itu. Tapi ini adalah satu hal yang bisa jadi kita tidak bisa terlepas darinya. Semoga kita terselamatkan ya Bapak Ibu dari perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian mereka-mereka yang baru tumbuh dewasa karena lingkungannya tidak benar, di situ ada minuman-minuman keras,
Mereka sudah tahu kalau meneguknya, jangankan satu gelas, setetes aja sudah diharamkan. Karena atas dasar solidaritas, maka diminumlah minuman keras ataupun khamr itu. Kalau ditanya kenapa kau minum itu, jawabannya nggak enak sama temen. Nah ini, padahal sudah jelas nggak enak sama Allah atau nggak enak sama temen. Mohon maaf, ini survei kita di sekolah kami untuk anak-anak yang mereka tercebur pada perbuatan-perbuatan seperti ini. Alasannya apa? Coba-coba nggak enak sama temen. Kami tanya, takut sama Allah atau takut sama temen? Nggak enak sama Allah atau nggak enak sama temen? Malu sama Allah atau malu sama temen? Ini membuktikan bahwa meninggalkan larangan Allah itu ternyata lebih berat. Dan ini adalah juga aspek ibadah yang sangat mulia sekali. Bahkan apabila seorang hamba yang ia berniat untuk melakukan perbuatan maksiat yang sangat keji dan juga mungkar, ia melangkahkan kaki dari rumahnya menuju tempat yang dituju ataupun sasarannya, sudah niat itu. Kemudian ketika mau melaksanakan, ya Allah, astagfirullahaladzim, ia langsung seketika itu juga dapat mengcancel ataupun tidak jadi melakukan perbuatan itu. Itu pahalanya sangat besar sekali, Bapak Ibu hadirin. Nah, di sini sudah pasti karena ada nafsu itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuntikkan kepada kita. Ya, kita di sini memang diberi tantangan bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa menundukkan nafsu yang selama ini bersemayam pada diri kita, ya. Ada huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan kepada kita bahwa surganya Allah itu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya dibenci oleh manusia. Sekali lagi, khuffatin nar bisahawat. Surganya Allah itu dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya dibenci oleh manusia. Mari kita membuat perbandingan, Bapak Ibu hadirin. Membaca Al-Quran 10 menit capek apa enggak, Bapak Ibu? Terus terang saja mungkin ya, capek. Tapi kalau membaca berita-berita yang ada di Facebook, kemudian berita-berita yang ada di Line, itu setengah jam nggak terasa. Berangkat ke masjid, terkadang kita sangat memaksakan diri, memaksa. Namun kalau berangkat ke tempat-tempat hiburan, nggak usah dipaksa, langsung begitu saja. Karena huffatil jannah bil makari. Neraka itu ya disekelilingi dengan sesuatu hal yang sifatnya manusia membencinya untuk melakukannya. Karena nafsunya tadi itu meronta-ronta, ngapain ke sana. Namun sebaliknya, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya manusia itu sangat senang sekali. Ini nggak usah dijelaskan, ya, karena sudah pasti sesuatu hal yang dilarang. Kenapa itu dilarang? Manusia tetap menerobosnya, ya karena bagi mereka itu adalah enak, bagi mereka itu adalah menguntungkan, bagi mereka itu adalah nikmat. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah sekalian, sebelum mengakhiri materi kita pada malam hari ini, dalam kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan ini tentang kematian, Bapak Ibu hadirin. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Jadi kelak seseorang itu akan mati sebagaimana kebiasaan ia sehari-hari. Kami ulangi sekali lagi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Orang akan mati seperti bagaimana ia kebiasaannya sehari-hari. Di sini kita bisa menyimpulkan, marilah di bulan Rajab, di tahun baru ini, kita bersama-sama berbenah diri
Tentunya dengan harapan agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, sinkron dengan yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yamutul mar'u ala ma asa alaihi. Jadi orang yang kebiasaannya itu maksiat, bisa jadi Allah mengambil mereka dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Orang yang kebiasaannya itu melaksanakan amal soleh, membaca Al-Quran, contoh sehari-hari yang dapat kita contohkan, sholat, baik sholawat maktubah ataupun sholawat an-nafilah, sholat wajib ataupun sholat sunnah, sedekah, zikir, menolong orang, bertutur kata dengan perkataan yang baik, jujur, adil, peduli, kerjasama yang baik, memiliki rasa tasamuh ataupun toleransi yang tinggi, kelak Allah akan mengambilnya kembali ke haribaannya sebagaimana kebiasaannya dia. Dan semoga kita ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah yang ada di majelis dan masjid ini termasuk golongan orang yang kembali kepada Allah ketika dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian lanjutannya di situ adalah wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dan besok dibangkitkan oleh Allah, dikirim ke padang mahsyar ala ma mata alaihi, sebagaimana matinya ia bagaimana. Ya kalau matinya ia enggak baik, maka dikirim ke padang mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang enggak baik. Naudzubillah min dzalik. Apabila ia meninggal husnul khotimah, maka yuhsyaru ataupun digiring, dibangkitkan lagi, dikirim ke padang mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan sekali lagi semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang yuhsyaru, digiring ke mahsyar, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami jauh dari sifat sempurna. Mohon kritik apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan yang keluar dari lisan kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.